Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini Rizky Ardian dari kelas 12 IPS 2, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu kebijakan ekonomi Alibaba. Materi yang mencakup ada 5. Yang pertama yaitu siapa yang membuat kebijakan dan pada masa kabinet apa. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan itu. Yang ketiga yaitu kapan pelaksanaannya dan bagaimana pelaksanaannya. Yang keempat yaitu dampak kebijakan tersebut, dan yang kelima yaitu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Siapa yang membuat kebijakan dan pada masa kabinet apa? Untuk sistem ini tercetus pada kabinet Ali Sastroamidjojo I selama Agustus 1954 sampai Agustus 1955. Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokro Hadisuryo adalah orang yang mencetuskannya. Ekonomi Alibaba merupakan sistem yang terbilang masih baru, sekaligus untuk kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Tionghoa. Sebelumnya istilah Alibaba yaitu mencakup pada Ali untuk sebutan pengusaha lokal, sedangkan untuk Baba yaitu sebutan untuk pengusaha asal non-lokal dan lebih mengarah pada Cina. Kita lanjut pada nomor 2, yaitu tujuannya kebijakan tersebut. Sistem ekonomi Alibaba bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dengan dilaksanakannya sistem ini, pengusaha lokal memiliki kewajiban untuk memberikan latihan dan tanggung jawab pada pekerja asal Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah juga memberi perlindungan bagi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha asing. Dan untuk tujuannya lebih rinci, yaitu yang pertama untuk memajukan pengusaha lokal, 2 pengusaha lokal bekerja sama memajukan ekonomi nasional, 3 pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional lokal dapat merombak ekonomi kolonial menjadi nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu kapan pelaksanaannya dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan ekonomi Alibaba terdiri dari 3 cara. Yang pertama yaitu pengusaha non-lokal memiliki kewajiban untuk memberi pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia agar mendapatkan jabatan staf. Yang kedua yaitu pemerintah mendirikan perusahaan negara. Yang ketiga yaitu pemerintahan memberikan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional. Untuk yang keempat yaitu dampak kebijakan tersebut. Dampak positif ekonomi Alibaba yang pertama yaitu berkembangnya peranan pengusaha pribumi dalam usaha membangun perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu bank swasta nasional dan perusahaan perkapalan swasta nasional mulai tumbuh karena kemudahan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama penjualan lisensi secara legal yang berakibatkan pada perkembangan pengusaha Alibaba. Yang kedua yaitu penjualan lisensi secara legal dari pengusaha pribumi atau importir nasional kepada pengusaha asing atau Cina membuktikan bahwa mentalitas pengusaha pribumi sangat lemah. Oke, selanjutnya yaitu kita pada nomor 5. Nomor 5 yaitu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Untuk kebijakan ekonomi Alibaba ternyata dalam praktiknya kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha lokal. Hal ini pun disalahgunakan oleh oknum tertentu yang membuat pengusaha Indonesia hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk memperoleh kredit dari pemerintahan, sedangkan pengusaha non-lokal memiliki pengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.